menggunakan WordPress. Tadi juga saya baca ada banyak pertanyaan mengenai pembuatan website ini. WordPress ini ada yang gratis. Nah, kalau kita ingin semuanya itu serba gratis tetapi bagus, kita bisa melihat penawaran dari pemain-pemain penyedia layanan cloud computing, jadi komputasi awan. Jadi mereka itu banyak memberikan layanan yang gratis ya, sampai pada traffic tertentu. Jadi kalau misalnya trafficnya itu tidak terlalu tinggi, kita bisa gratis. Kalau trafficnya tinggi, maka begitu batas yang gratis itu dilewati, maka kita harus bayar. Tapi saya rasa bayarnya juga tidak mahal. Nah, jadi kita mendaftar di mereka, kemudian di software yang namanya WordPress. Nah, kita aktifkan WordPress itu, kemudian kita konfigur. Nah, itu tadi kita butuh beberapa orang. Satu untuk orang untuk mengkonfigurnya, satu untuk mendistributnya, yang ketiga adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan update konten terus-menerus. Begitu, jadi ada beberapa sumber daya yang diperlukan seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Tony atas jawabannya. Untuk selanjutnya ini pertanyaan ditujukan ke Bapak Indriatno. Ini Bapak pertanyaannya dari Ibu Lailatul. Pertanyaannya, bagaimana tampilan yang baik untuk web jika tujuan kita adalah anak-anak dan orang tua, sedangkan bahasa yang dipakai untuk anak dan orang tua sedikit berbeda. Izin Pak Indriatno. Oke, terima kasih Bu Lailatul, pertanyaan yang bagus. Kalau saya yang ini sebenarnya di menu awal itu, ini suara saya jelas nggak Mas ya, Mas Ridwan? Jelas Pak, koneksinya. Silakan. Suara saya jelas Mas? Agak sekarang agak ini Pak. Mohon izin. Oke. Maaf ya. Bapak Ibu sekalian, anak dan orang tua seperti itu, ya kita bikin dua menu yang berbeda, gitu ya. Jadi mungkin tampilan awalnya yang salah satu, tapi nanti ada, kalau di beberapa situs bahkan pemerintah ini, kayak misalnya kalau Bapak Ibu buka situs Pemprov DKI misalnya ya, atau Pemprov Jabar, itu udah jelas untuk bisnis diklik sini, untuk masyarakat klik ini, untuk karena informasi yang disajikan itu berbeda. Jadi kita memang harus membuat informasinya itu, selain karena bahasanya juga sedikit beda, tentu informasi yang disajikan juga beda. Jadi kita bikin dua menu, untuk orang tua masuk ke sini, untuk anak masuk ke sini. Tapi di halaman depan kita sajikan yang interaktif, yang kira-kira semua bisa bisa mendapat informasi general di bagian depan. Itu mungkin Mas Ridwan. Baik, terima kasih Pak Indriatno jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan ditujukan ke Ibu Nastiawati. Mohon izin Ibu. Ini pertanyaan dari Zunizar, Saudara Zunizar. Baik, pertanyaannya, bagaimana Ibu melihat ketersediaan SDM di bidang informasi level SD saat ini? Karena di tempat saya tak satu pun SD yang memiliki website. Mohon izin Ibu Nasti, silakan. Ya, tadi sudah disampaikan juga ya oleh beberapa narasumber sebelumnya terkait SDM. Sebenarnya itu bisa dipelajari ya Pak ya. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Pasti bisa kalau kita mau belajar. Dan buku-buku terkait itu pun sudah ada. Dan ini sharing juga, saya juga pernah belajar ya. Saya juga bukan yang expert untuk di bidang pembuatan website, tapi saya pernah mengikuti pelatihan dengan Google ya. Bisa juga menggunakan aplikasi Google itu agar lebih mudah membuat website. Jadi mulai saat ini kita tanamkan bahwa kita bisa. Hanya tinggal nanti disupport dari semua, yang pasti semua warga sekolah ya, baik di sini sekolah, orang tua, siswa, dan juga dinas pendidikan setempat. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Ibu Nasti atas jawabannya. Selanjutnya ini ditujukan kepada Bapak Sugeng. Mohon izin Bapak Sugeng. Ini dari Saudara T. Gideon. Pertanyaannya, apakah ada CMS yang khusus untuk membangun sekolah website sekolah? Mohon izin Bapak, silakan Bapak Sugeng. Baik, terima kasih
Mas Ridwan. Sudah sampaikan tadi oleh Pak Tony juga, banyak sekali ya untuk bisa kita develop CMS yang mungkin online di internet yang bisa kita gunakan ya. Atau mungkin misalnya kita gunakan yang seperti saya gunakan WordPress ya, WordPress untuk sekolah kami. Nah, kita pilih nanti di WordPress itu template-nya menggunakan edu. Nanti otomatis tema juga akan mengikuti di sana. Kemudian mungkin bisa juga di search di Google atau di internet dengan menggunakan mysjaya.id misalnya. Kemudian Google Sheet, nah, yang lebih simpel Google Sheet ya. Google Sheet kita bisa gunakan juga Google Sheet dengan halaman-halaman yang kita create sendiri. Kemudian nanti kita integrasikan dengan server yang kita beli dari domain hosting yang ada. Kemudian nanti tinggal kita arahkan. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan CMS yang ada. Kemudian dulu sepertinya juga dari Dinas Pendidikan dari Balitbank juga pernah menerbitkan untuk CMS Balitbank untuk edukasi. Itu juga mungkin bisa digunakan juga untuk web sekolah begitu. Itu Maridwan. Baik, terima kasih Bapak Sugeng. Ini mohon izin karena masih ada waktu untuk pertanyaan Bapak Tony kembali. Mohon izin Bapak Tony. Ini pertanyaan dari Bapak Agus Pangestu Widodo. Izin pertanyaannya. Apakah ada tips dan trik bagi kami yang sangat minim tentang IT, terutama pemrograman dan web agar bisa mengelola website sekolah yang telah disusupi malware dan lain-lain? Mohon izin Pak Tony. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Agus. Jadi hal yang dalam keamanan suatu website atau suatu solusi IT itu adalah manusianya sebetulnya ya. Jadi orangnya itu yang mensupport website tersebut itu harus capable. Nah, jadi sebetulnya faktor manusianya adalah adminnya itu harus memiliki pengetahuan yang baik. Kemudian seluruh pemangku kepentingan di sekolah itu kayak guru, kepala sekolah, admin dan sebagainya itu juga memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi. Nah, untuk melakukan hal itu sebetulnya ada banyak sekali materi-materi pelatihan, bahan-bahan pelatihan yang gratis maupun yang berbayar secara online. Salah satunya misalnya dari situs seperti udemy.com ya. udemy.com itu kita bisa mencari segala macam materi pelatihan ya tentang security, tentang privasi, tentang segala macam ada di situ, ada yang gratis, ada yang bayar. Kemudian ada alternatif yang lain adalah mengambil pelatihan dan sertifikasi dari Kominfo. Jadi Kominfo itu memiliki program seperti Digital Talent Scholarship ya, bisa kita ambil di situ. Selain itu juga banyak vendor-vendor keamanan yang memberikan pelatihan secara gratis, secara online. Nah, sumber yang lain dari pemerintah itu misalnya BSSN itu juga mereka memiliki sumber daya untuk melakukan pemeriksaan website dan sebagainya. Nah, tentunya tadi kalau pertanyaannya adalah kalau website sekolah itu sudah disusupi malware itu bagaimana? Jadi pertama kita harus lakukan testing dulu nih malware-nya itu ada di mana. Jadi kalau misalnya yang bayar itu ada layanan jasa keamanan, jadi kita bisa bayar mereka scanning sistem kita itu sudah disusupi malware itu di sebelah mana. Atau tadi di paparan saya juga tunjukkan website scanner ya, website scanner seperti pentest-tool.com. Kita bisa masuk situ, kita masukkan nama website kita dan dia akan melakukan scanning dan mungkin akan menemukan apakah ada malware di dalamnya. Nah, jadi selain itu dari sekolahnya juga harus membuat suatu kebijakan mengenai pentingnya keamanan. Nah, jadi sekolah harus memaksa setiap guru, setiap pemangku kepentingan untuk melakukan pelatihan yang gratis maupun bayar tadi, mendapatkan sertifikatnya. Kalau misalnya tidak bisa memenuhi kualifikasi tertentu, maka dia tidak boleh menggunakan perangkat komputer. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari sisi infrastrukturnya, itu pasti sudah ada ya tadi, kayak misalnya aplikasinya, WordPress, Joomla, dan sebagainya, itu hanya sebagus konfigurasinya saja. Kalau konfigurasinya jelek, ya software ini banyak bolongnya. Kalau konfigurasinya bagus, softwarenya itu akan kuat.